Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Bisnis Syariah akan memberikan materi dengan judul Mengenal dan Mendalami Keteladanan Nabi Muhammad dalam Berbisnis. Dengan anggota kelompok yaitu Awananda Aurora Salsabila, Maulida Califatin Jannah, Erdin Maulana Tristianto, dan Salma Lu'lu'ah. Baiklah, untuk outline yaitu bisnis Arab zaman kuno, Quraisy sebagai suku pedagang, tahapan bisnis Rasulullah, dan konsep bisnis Rasulullah. Yang pertama kita akan membahas mengenai bisnis Arab zaman kuno, di mana pada zaman ini terdapat kaum-kaum yang terkenal dalam melakukan bisnisnya, yaitu kaum Magan yang dikenal dengan produk mineral tembaga dan diorit atau sejenis batuan yang pada waktu itu sangat berharga, kaum Ad yang dikenal dengan perdagangan kemenyan yang pada waktu itu merupakan produk yang sangat mahal. Kemudian ada kaum Samud yang dikenal dengan perdagangan pecah belah atau tembikar yang unik dengan seni yang tinggi, kemenyan, mir, rempah Arab Selatan. Kaum Minea yang dikenal dengan jasa gudang penyimpanan dan jasa transit atau penghubung rempah-rempah, mir, dan kemenyan. Kemudian ada kaum Saba yang terkenal dengan cendana, gaharu, rempah-rempah, dan tumbuhan beraroma untuk penyedap masakan. Kaum Aswan yang dikenal dengan produk pertanian, terutama kemenyan dan mir. Kemudian kaum Himyar yang dikenal dengan kemenyan, mir sebagai komoditas utamanya. Dan yang terakhir ada kaum Aksum yang dikenal dengan produk utamanya adalah gading, tempurung kura-kura, emas, dan jamrud. Kemudian kita akan membahas mengenai Quraisy sebagai suku pedagang. Kaum Quraisy dan kota Mekah adalah dua identitas yang tidak dapat dipisahkan, saling menopang satu sama lain dan membentuk kultur yang sangat unik. Kaum Quraisy menjadikan Mekah sebagai salah satu mercusuar keagamaan di zamannya, sekaligus pusat perdagangan. Sedangkan kota Mekah yang strategis memberi peluang kaum Quraisy untuk meraih kesuksesan dan kejayaan. Banyak peziarah yang datang ke kota Mekah membuat kaum Quraisy lebih mudah beradaptasi dan menyerap pengaruh dari banyak kebudayaan. Kaum Quraisy terbiasa bertemu dengan teknologi, budaya terbaru, karya-karya unggulan, dan berbagai jenis ilmu yang menjadikan Quraisy sebagai kaum yang maju dan berbudaya. Di tengah konstelasi perdagangan global, kaum Quraisy berperan sebagai jangkar wilayah Samudra Hindia dan jalur sutra. Kemudian, jalur perdagangan Quraisy dikenal sebagai berikut. Yang pertama, kawasan perdagangan di Samudra Hindia ke Eropa dan Afrika yang menjadi urat nadi perdagangan. 2. Di sebelah utara terdapat Syam, Suriah sekarang, yang merupakan ujung lain dari titian jalur sutra dan menjadi pusat perdagangan dunia dan melting pot yang ideal. Terdapat semua barang dari Eropa, Afrika Utara, dan Asia, serta menjadi tempat rutin kaum Quraisy melakukan perjalanan dagangnya tiap tahun. Yang ketiga ada Cina, sebuah peradaban besar di tepian Samudra Pasifik, dan yang terakhir Yaman. Ada Teluk Aden dan beberapa pelabuhan yang langsung bersentuhan dengan rejim perdagangan purba, yaitu Samudra Hindia, tempat berkumpulnya barang dari Afrika, Persia, India, Cina, bahkan Nusantara. Tahapan bisnis Rasulullah meliputi kejujuran, amanah, tepat menimbang, menjauhi garar, tidak menimbun barang, tidak melakukan penipuan, dan saling menguntungkan. Konsep bisnis Rasulullah. Perjalanan bisnis Rasul dimulai sejak beliau berusia 12 tahun, di mana beliau mengikuti pamannya Abu Talib dalam berdagang ke Syam. Saat usia dewasa, Rasulullah memulai usahanya sendiri. Beliau mulai berdagang kecil-kecilan. Beliau membeli barang di pasar, lalu dijual kembali. Sampai pada akhirnya banyak investor yang mempercayakan uangnya pada Rasulullah. Dalam menjalankan bisnisnya, Rasulullah memperkaya diri dengan kejujuran, keteguhan memegang janji,
tanggung jawab sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Setelah menikah, Rasulullah tetap berbisnis bersama Khadijah, menjalankan bisnis berdua dengan sukses. Selama Rasulullah berbisnis, beliau menerapkan bisnis konsep di dalam usahanya. Yang pertama, memahami hukum dan ilmu bisnis atau jual beli. Hukum jual beli itu sendiri terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, sudah jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli dalam transaksi jual beli. Anda tentu harus menguasai produk, menerapkan strategi pemasaran, dan lain sebagainya. Selalu bersikap jujur. Prinsip bisnis ala Rasul yang paling utama ialah kejujuran. Nabi Muhammad tidak hanya jujur kepada rekan bisnisnya, tetapi juga kepada para pelanggannya. Rasulullah selalu menjelaskan apa adanya keunggulan dari barangnya dan juga kelemahan dari barangnya tersebut. Jadi, kejujuran yang menjadi keunggulan dari bisnis Rasulullah sebagai pembeli. Anda tentu akan memilih pedagang yang sudah terkenal jujur karena merasa aman dan tidak akan ditipu. 3. Sopan santun dan menghormati pelanggan. Rasulullah menganggap semua pelanggannya adalah saudaranya. Seperti yang dikemukakan oleh Rasulullah, sayangilah saudaramu layaknya menyayangi dirimu sendiri. Konsumen adalah raja, selalu perlakukan konsumen Anda dengan baik, sopan santun dan selalu hormati pelanggan. 4. Menepati janji. Rasulullah dalam berdagang selalu menjaga kepercayaan pelanggan. Di antaranya adalah selalu menetapi janji. Beberapa pelanggan yang meminta barang atau memesan barang selalu ditepati janjinya oleh Rasulullah. Nabi Muhammad selalu mengedepankan tanggung jawab kepada pelanggan dan integritas yang tinggi. Barang-barang yang dipesan oleh pelanggan akan disiapkan dan dikirimkan tepat waktu oleh Rasulullah. Inilah yang juga harus Anda lakukan ketika sudah ada perjanjian kepada partner atau pelanggan. Usahakan Anda selalu menepatinya. Walaupun perjanjian tersebut tidak ada hitam di atas putih, Anda juga harus selalu menepati janji tersebut. Ingat, kepercayaan pelanggan bertahun-tahun yang hilang akan sulit didapatkan kembali. 5. Tidak menjelekkan bisnis orang lain. Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual orang lain. Hadis riwayat muttafaq. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah kepada pengikutnya. Sebab prinsip berbisnis adalah memuaskan pelanggan, bukan mematikan bisnis orang lain. Anda tidak perlu juga mengatakan bahwa bisnis si A lebih jelek daripada bisnis Anda sendiri. Anda harus menonjolkan kualitas produk Anda, dan biarkan pelanggan yang menilai. 6. Tidak menjual produk buruk. Rasulullah mengajarkan untuk memilah mana produk yang baik dan produk yang buruk. Bahkan Rasulullah tidak pernah menjual produk yang kualitasnya rendah atau tidak pantas dijual. Dengan begitu, Rasulullah dapat selalu menjaga mutu barang-barang yang dijualnya. Di samping itu, Rasulullah selalu mengelompokkan harga barang yang sesuai dengan kualitasnya. Harga barang yang kualitasnya baik akan dihargai lebih mahal dibandingkan dengan kualitas yang biasa-biasa saja. 7. Tidak menimbun barang. Dalam bisnis Islam, menyimpan barang agar mendapatkan keuntungan di kemudian hari disebut iktikar. Misalnya, Anda mempunyai cabai, lalu Anda menyimpan cabai tersebut untuk dijual di kemudian hari karena harga cabai yang murah. Ini tidak diperbolehkan di dalam Islam karena itu sama saja menimbun. Jika memang kondisi harga seperti itu, Anda harus menjual dengan harga apa adanya. 8. Tidak mengganggu ibadah. Allah tidak menyukai orang yang terlalu sibuk berdagang sehingga melupakan kewajibannya, yaitu beribadah. Kebanyakan orang berdagang atau bekerja terlalu keras sehingga lupa waktu sholat dan bahkan lupa untuk membayar zakat. Usahakan Anda selalu menyempatkan waktu untuk sholat dan membayar zakat. 9. Membayar upah tepat waktu. Berikanlah upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya. Itulah yang diucapkan Rasulullah. Sebelum kering keringatnya adalah jangan menunda-nunda gaji atau upah karyawan. Ketika Anda menggaji karyawan setiap tanggal 25, usahakan selalu tepat waktu. Selain itu, pembayaran upah atau gaji harus sesuai dengan kerja yang dilakukan. Terakhir, membayar zakat dan banyak bersedekah. Bagi Anda, para pebisnis yang aset atau hartanya sudah mencapai nisab,
Anda harus mengeluarkan zakat sebagaimana seorang muslim. Sejatinya, pebisnis sulit menghindari hal-hal subhat, karena manusia tak luput dari salah dan khilaf. Maka dari itu, Rasulullah memerintahkan para pebisnis untuk menebus kesalahan atau kekurangan dalam berbisnis dengan bersedekah. Selain untuk menebus kesalahan, sedekah juga dapat membuka pintu rezeki. Baiklah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.